Hello, welcome to my first vlog. Jadi untuk vlog pertama ini aku mau yang santai aja, mau menceritakan sedikit experience aku sejak tamat kuliah di tahun 2015 sebagai bidan. Alhamdulillah dari tahun 2015 aku udah nyoba bekerja di berbagai tempat. Aku pernah bekerja di bidang praktek mandiri, kemudian pernah freelance juga jadi pelatih debat. Aku pernah juga bekerja di kampus kebidanan, pernah bekerja di rumah sakit, dan terakhir lulus sebagai CPNS di puskesmas di salah satu kabupaten 50 kota. Kalau ditanya, pengalamannya itu gimana rasanya, nano-nano banget karena beda tempat itu beda banget, environment-nya, kemudian beda juga vibe-nya, beda juga obrolannya, beda juga concern-nya. Tapi itu semua aku percaya dapat membentuk aku menjadi seseorang dengan, kemampuan yang lebih kompleks ke depannya. Untuk teman-teman yang kayaknya mau menamatkan kuliah, bingung mencari pekerjaan, atau teman-teman yang udah bekerja tapi mau swap ke pekerjaan lainnya, mungkin ini bisa jadi reflection atau consideration-nya. Aku tahu persis di luar sana ada banyak sekali bidan senior yang kemampuannya luar biasa, pengalamannya lebih luar biasa lagi. Jadi anggap aja experience yang aku share ini hanya setitik dari banyaknya ilmu yang ada di luar sana tentang praktek kebidanan. Oke, kita mulai dari tahun 2015. Di tahun 2015 setelah tamat, sama seperti teman-teman semuanya, aku punya self esteem yang tinggi, idealisme yang tinggi juga. Jadi pas tamat itu pengennya bekerjanya di tempat-tempat yang wow, pengennya langsung bekerja di tempat yang terbaik. Ya kalau bisa di rumah sakit yang paling terkenal deh di provinsi gitu ya. Dan aku persis juga seperti itu. Jadi pas tamat itu sama sekali nggak ngelirik puskesmas, nggak ngelirik BPM, dan langsung nganterin lamarnya ke rumah sakit besar. Itu salah satu bentuk kesombongan sih menurut aku. Nah, sekarang itu aku baru menyadarinya ya teman-teman. Nah, yang kita lupakan itu hanyalah sebatas keinginan kita. Di dunia profesional, in reality, rumah sakit yang tinggi, rumah sakit yang wow, yang memiliki banyak layanan yang menurut kita luar biasa, itu mereka juga membutuhkan orang-orang yang luar biasa. Requirement-nya juga lebih ketat dibandingkan yang biasa-biasa aja, itu pasti. Jadi di sana mereka minta pengalaman kerjanya 2 tahun, 3 tahun, kemudian yang punya pelatihan berbagai macam, yang membuat orang yang mau bekerja dengan dia itu sangat unik dan kemampuannya kompleks, tentu dia juga maunya seperti itu. Aku lupa nih dengan fakta bahwa aku belum memiliki STR, belum memiliki pelatihan, pengalaman apa lagi gitu kan. Dan dengan berani-beraninya nganterin ke tempat-tempat yang wah, otomatis pastinya ditolak. Dan karena udah 1 bulan gak dapat pekerjaan, dan sayangnya pada saat itu krisis dirinya sedang tinggi banget gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk bekerja di bidang praktek mandiri. Kalau teman-teman bertanya di bidang praktik mandiri itu worth it atau enggak, sebenarnya kalau untuk ilmu worth it banget. Di sana kita belajar untuk pendekatan ke pasien yang lebih personal, kita di sana belajar obat-obatan, kita juga lebih banyak chance untuk memegang pasien, menangani pasien istilahnya. Jadi kalau misalnya langsung go ke tempat-tempat yang besar, itu kita bakalan sangat terbatas banget untuk megang pasien. Tapi kalau di BPM, itu kita lebih leluasa, jadi belajarnya lebih banyak sebenarnya di BPM itu. Cuma memang sayangnya belum terstandar tuh untuk gaji di bidang praktek mandiri. Jadi pada saat aku bekerja dulu itu pendapatanku jauh banget dari UMR. Jadi gajiku itu nggak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Nah itu yang bikin aku akhirnya mundur, step back gitu ya, dan memutuskan untuk berhenti bekerja di BPM. Nah, setelah bekerja di BPM kan ada rentang waktu yang cukup panjang ya. Aku kemudian dipilih untuk jadi pelatih debat bahasa Inggris dan debat bahasa Indonesia untuk SMA-SMA di Kota Payakumbuh, dan alhamdulillah melaju ke provinsi dan nasional juga. Jadi untuk sementara aku menyibukkan diri dengan kegiatan seperti itu. Nah, aku mikirnya nggak mungkin ya aku melakukan ini terus sementara waktu terus berjalan. Ketika STR ku keluar, aku memutuskan untuk lanjut kuliah D4. Waktu itu banyak juga tuh dapat pandangan negatif dari orang, D4 itu bukannya bakalan dihapus ya, terus tamat itu mau ngapain, banyak ya yang gitu ya. Tapi alhamdulillah aku masuk ke kampus negeri. Jadi kampus negeri yang aku masuk itu otomatis untuk jenjang karir ke depannya at least lebih jelas lah ya. Jadi aku memutuskan untuk masuk D4. Tamat dari D4, aku berpikirnya kenapa ya aku nggak coba bekerja di kampus kebidanan, karena kan aku udah D4, bisa lah at least jadi peranata laboratorium, atau mungkin bisa bantu-bantu di kampus. Karena waktu itu goals aku adalah aku pengen ngambil S2 gitu. Dan untuk S2 ini requirement-nya kebanyakan itu adalah pengalaman bekerja di institusi pendidikan. Jadi aku berusaha banget untuk kerja di kampus kebidanan. Nah, kita masuk ke part 2, itu tentang kampus kebidanan. Aku berasal dari keluarga yang menengah.
orang tuaku bukan pegawai negeri, bukan seseorang yang memiliki jabatan yang hebat. Jadi untuk connection aku nggak punya, power aku juga nggak punya, dan itu semuanya yang ingin aku katakan ke teman-teman, nggak apa-apa kita berusaha keras sendiri. Kalau kita mau berusaha terus, insya Allah ada jalan. Jangan pernah menganggap kalau connection is everything di tempat bekerja. Nah, untuk di kampus aku benar-benar nulis lamaran karena dulu itu email, masih minim penggunaannya. Jadi aku pergi ke tiap-tiap kampus kebidanan, benar-benar hilangin deh rasa malunya dulu. Anterin lamaran dari satu kota ke kota lainnya, dan itu aku beneran muter-muter. Kadang-kadang mikir juga, aduh ini segininya banget yang cari pekerjaan, tapi kalau diingat-ingat, ya dengan hasil yang akan didapatkan nanti pasti bakalan worth it. Jadi ya udah aku jalan terus. Alhamdulillah pada saat di jalan pulang itu mungkin karena bantuan Allah juga. Jadi di jalan pulang itu aku ketemu sama dosenku. Terus beliau nanya, "Kamu dari mana?" Aku bilangnya, "Aku dari kampus Bu, nganterin lamaran," gitu kan. "Loh kenapa nggak nganterin ke kampus kita?" Ibunya bilang gitu kan. Terus aku bilang, "Loh bukannya di kampus kita udah cukup ya Bu untuk pekerjanya. Aku kirain nggak ada lowongan," gitu. Terus ibunya bilang, "Ya coba aja dulu, mana tahu bisa, siniin deh lamarannya." Terus aku kasih kan. Nah besoknya aku langsung ditelepon untuk bekerja di kampus. Jadi di kampus itu aku bekerja di bagian laboratorium, kemudian membantu di bagian penelitian juga. Karena memang statusnya belum kontrak, belum juga PNS, jadi gaji yang didapatkan itu dari gaji ngajar praktikum, kemudian gaji, untuk melakukan penelitian. Jadi dalam penelitian itu kita ada satu tim, dan nanti, ada, pendanaannya untuk kita misalnya membuat video, untuk kita membuat media, kemudian juga untuk yang lain-lainnya, dan itu aku dapat fee dari dosen pengampu penelitiannya. Kemudian juga dapat fee dari ngajar praktikum. Kebetulan aku membimbing 2 kelompok waktu itu, jadi dapat gajinya dari sana. Besar nggak? Ya nggak besar ya, tapi kalau dibandingkan dengan BPM, itu cukuplah untuk, biaya hidup kita sehari-hari gitu. Jadi selama di kampus itu aku ngerasa passionate banget karena memang aku dari dulu seneng ngajar, dan di sana menyenangkan sekali untukku karena memang aku ketertarikannya di sana mungkin ya. Bekerja di sana sebenarnya stresnya berbeda dari di BPM. Kalau di BPM itu kita dengan pasien, kemudian juga kita ngehandling rujukan segala macam, kegawat daruratan. Jadi kita stresnya seperti itu. Tapi kalau di kampus kita dikejar deadline untuk besok penelitian, besok ngumpulin semacam RPK dan lain-lainnya. Kemudian juga ada drama-drama sosialnya di dalam itu. Jadi mungkin stresnya seperti itu. Nah, tahun 2019 aku kepikiran untuk lanjut S2. Jadi aku langsung ambil beasiswa LPDP, alhamdulillahnya sampai ke substantif. Aku ambil waktu itu tujuan Nottingham, dengan jurusan kebidanan. Dan sampai tahap substantif ternyata aku nggak lulus, tapi aku udah keburu keluar dari kebidanan. Kenapa aku keluar dari kampus kebidanan? Karena waktu itu pekerjaan kita padat banget, aku nggak ngerasa aku bakalan bisa fokus kalau misalnya aku masih tetap bekerja gitu. Jadi aku izin ke Kaprodi, dan kemudian diizinkan untuk mengikuti beasiswa ini. Nah, setelah aku ambil beasiswa, aku dapat masukan dari interviewernya waktu itu. Nah, aku kan mau ngambil klinik S2 nih di Nottingham. Terus kemudian interviewernya tanya, "Kamu pengalaman kliniknya apa?" Ya, aku jawab, "Aku baru di BPM aja." Terus kemudian interviewernya ngasih saran supaya aku untuk memperkaya lagi kemampuan klinik aku, karena kebanyakan dosen zaman sekarang yang klinis itu langsung lanjut sehingga pengalaman klinisnya masih kurang gitu. Menurut aku itu masukan yang bagus banget. Jadi makanya ketika aku nggak lulus, aku langsung upaya cari pekerjaan di rumah sakit. Jadi aku ambil pelatihan prenatal gentle yoga dulu, karena aku yakin rumah sakit nggak bakalan terima kalau misalnya aku nggak punya uniqueness, nggak punya skill skill yang berlebih juga dibandingkan pendaftar lainnya. Setelah ambil prenatal gentle yoga, nah aku mendaftar ke salah satu rumah sakit swasta dan diterima. Di situ aku mengiranya awalnya aku bakalan jadi teacher prenatal gentle yoga, kemudian jadi educator aja. Tapi ternyata aku diseret ke ruang VKOK dan diseret juga ke bagian yoga itu sendiri. Nah, teman-teman kebayang ya, seorang bidan nggak pernah kerja di ruang operasi kecuali nyambut bayi, kemudian ditaruh di ruang operasi. Dan kemudian ruang operasi itu literally pengerjaannya dekat dengan ruang bersalin. Jadi kadang-kadang aku bantu persalinan, setelah itu langsung ke ruang operasi
kesibukannya bener-bener gila banget di rumah sakit swasta itu. Di sana aku bener-bener belajar gimana bantu persalinan sendiri, gimana cara untuk hacking yang benar, karena dulu mungkin aku pernah melakukannya, tapi enggak sekompleks ketika aku melakukannya di rumah sakit. Gimana nih kalau pasiennya hipotensi, gimana kuretase, semuanya itu aku belajarnya di rumah sakit. Di sana alhamdulillahnya juga fee atau gajinya itu sangat lumayan sekali, jauh di atas UMR, dan itu sedikit satisfaction juga untuk kehidupan kita kalau menurut aku sebagai bidan gitu. Nah, di rumah sakit ini juga aku belajar untuk dealing dengan stres. Kalau tadi kita stresnya dengan lingkungan sosial, stres dengan deadline, atau stres dengan kedaruratan, di sini kita stres dengan hubungan secara vertikal dengan dokter, to be honest. Jadi tekanan-tekanan seperti itu karena jenis pekerjaan kita memang emergensi ya. Jadi mungkin itu hal yang wajar aja, tapi itulah stres yang kita hadapi di rumah sakit gitu. Aku dapat banyak pengalaman di sana, dan setelah bekerja di sana, aku iseng nih ikut tes CPNS gitu ya. Karena orang tua aku pengen banget aku ikut tes ini. Kemudian aku coba daftar, alhamdulillahnya aku lulus, dan dengan berat hati aku meninggalkan rumah sakit. Karena sejujurnya aku senang juga bekerja di sana, walaupun aku bilang passion aku ada di mengajar, tapi bekerja di rumah sakit dengan ritme bekerja dan kemampuan skill yang bisa didapat di sana itu menurutku luar biasa banget gitu. Jadilah aku pindah ke puskesmas di tahun 2002 Juni. Nah, change lagi tempat kerjaku, itu berarti change lagi environment-nya, change lagi vibe-nya, dan jenis pekerjaan tentu berbeda. Nggak ada lagi ritme kerja yang cepat, nggak ada lagi kemudian megang pasien gawat darurat gitu ya, karena puskesmasku kebetulan rawat jalan. Nah, di sini aku dealing dengan berbagai program. Jadi benar kata orang, puskesmas ini lebih fokusnya ke preventif dan promotif. Baru masuk puskesmas, aku disuruh untuk memegang program TBC. Yang notabene aku nggak ngerti apapun tentang TBC. Dalam 1 bulan kita catch up, belajar terus, aku stres gitu ya. Tapi aku tetap nggak mau, ya udah kita coba dulu gitu. Aku megang desa juga, aku megang TBC juga, aku dealing dengan banyak pekerjaan baru gitu ya. Itu benar-benar bulan-bulan stres di awal-awal. Dan itu terbayarkan akhirnya di akhir tahun, terbayarkan semua maksudnya ya. Alhamdulillah programku jadi program terbaik di kabupaten, program TBC ku dengan pencapaian yang tertinggi gitu. Nah, di puskesmas ini memang pekerjaannya kalau dari ritme itu lebih santai, tapi dari pelaporannya itu luar biasa banyak dibandingkan rumah sakit. Jadi benar-benar stresnya datang dari sana. Semuanya mendesak, semuanya ingin cepat. Kemudian juga semuanya lebih kompleks. Hari ini kita piket, habis itu kita turun ke lapangan, habis itu kita dealing mengerjakan kohor, pelaporan, dan sebagainya macamnya. Dan sejujurnya beban kerjanya itu nggak lebih ringan juga dari rumah sakit gitu. Aku dulu sengaja ngambil CPNS itu ke puskesmas karena aku berpikirnya mungkin aku lebih bisa mengatur circadian rhythm aku di sini. Tapi ternyata setelah menjalani kehidupan di puskesmas, aku baru paham kalau beban kerjanya itu berbeda lagi dari rumah sakit, dan itu sama beratnya gitu. Kalau ada teman-teman nih yang mikir, "Ih, di puskesmas santai-santai aja." Oh, silahkan datang dan coba sendiri memegang program dan desa gitu. Nah, mungkin gitu. Jadi beberapa tempat itulah yang udah aku lalui selama aku jadi bidan. Jadi kalau misalnya teman-teman mikirnya, aku nggak ada yang bantu buat bekerja nih, aku sulit nih, kemampuanku nggak seberapa nih, pokoknya jangan menyerah dulu, coba aja mau kemana. Kalau misalnya mau ke rumah sakit, coba aja dulu, mau masuk ke puskesmas, coba aja dulu, tapi harus diukur juga dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kita belum berpengalaman, mending kita start dari zero dulu. Belajar dulu di BPM, ambil dulu pengalaman kerjanya, ambil pelatihan-pelatihan dan sebagainya macamnya, baru kemudian kita step up ke tempat yang sesuai dengan ekspektasi kita, teman-teman. Untuk pelatihan, dulu aku juga mikirnya, buat apa sih ngabis-ngabisin duit, kenapa sih harus begini gitu ya. Tapi setelah aku menjalani dan mengambil berbagai pelatihan, itu kerasa banget, pelatihan itu bukan kertas aja gitu, terutama yang ilmu-ilmu update ya, kayak prenatal gentle yoga atau gentle birth atau hypnobirth itu sangat membantu sekali ke kualitas kita dalam memberikan pelayanan ke pasien, ilmu kita nambah, kualitas kita sebagai bidan juga nambah. Jadi jangan ragu-ragu untuk ambil pelatihan itu. Aku tahu biayanya lumayan, aku juga dulu nabung
nabung, beneran nabung dari nol untuk ngambil itu. Dan setelah itu aku sampai sekarang, boleh dicek ya Instagramnya ada Asina Prenatal Yoga. Aku buka Prenatal Gentle Yoga dan alhamdulillah income-nya itu sama besar dengan income pendapatan CPNS aku setiap bulannya dan itu sangat membantu sekali teman-teman. Jadi experience aku ini mungkin bisa jadi reflection juga untuk teman-teman. Kalau ternyata semuanya itu emang butuh kerja keras ya, dan semuanya itu nggak ada yang instan. Mungkin ada teman yang langsung tamat kuliah langsung bekerja di rumah sakit yang luar biasa, atau mungkin langsung jadi ASN, kemudian kita mikirnya kita itu nggak bakalan punya chance seperti itu. Enggak, jalan-jalan tiap-tiap kita itu beda-beda. Walaupun orang bilang bidan itu nggak ada peluangnya untuk bekerja, insya Allah kalau kita mau menciptakan peluangnya dan mau mengejar peluangnya, itu kita bakalan dapet. Sekian dulu pengalaman aku ya secara garis besarnya tentang kebidanan. Next aku bakalan share lagi lebih detailnya gimana weakness dan strength bekerja dari tiap-tiap instansi ini. Semoga bermanfaat.